Dalam sekte bulu ilahi, Nili tenggelam dalam kultivasinya. Semakin dekat ia sampai ke akhir budidaya Dewa Surgawi, semakin sulit menjadi untuk menumbuhkan. Namun, jumlah kekuatan yang ia dapatkan dengan setiap tahap juga tumbuh. Sementara Nili budidaya, energi misterius meledak di lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Nili terkejut di dalam hatinya saat ia langsung masuk ke dalam lukisan. Dia melihat benjolan api berkobar dalam lukisan yang tampak seperti matahari. Bahwa energi yang kuat memenuhi seluruh lukisan. Itu Dewi Yuyan. Nili tampak menuju arah Yuyan dan melihat tubuh mungilnya yang bermandikan api berkobar. Nili. Dewi Yuyan perlahan membuka matanya sebagai noda yang menyala-nyala melintas di matanya. Di mata dia tenang, tampaknya ada murka samar. Kakak Yuyan, apa yang salah denganmu? Nili tidak bisa membantu bertanya. Energi kuat yang dipancarkan dari Dewi Yuyan membuatnya terkejut. Aku sudah ingat itu. Ada penyebab dan efek dalam segala hal. Dewi Yuyan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apa yang harus kamu ingat? Nili tidak bisa membantu memberikan jeda sejenak sebelum meminta. Dewi Yuyan ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke arah Nili. Aku sudah ingat semuanya dari kehidupan sebelumnya dan sekarang. Aku berpikir bahwa aku sudah lupa, tetapi sebenarnya tersembunyi di kedalaman memoriku selama ini. Apakah kamu bersedia untuk melakukan perjalanan denganku kembali ke dunia kecil? Dunia kecil. Tetapi pintu masuk ke dunia kecil belum dibuka, bagaimana kita akan pergi? Nili melihat ke arah Yuyan sambil bertanya. Yuyan memandang Nili, aku bisa membuka segel ke dunia kecil. Namun, itu berarti bahwa dunia kecil akan benar-benar terbuka. Aku tidak yakin apakah itu akan beruntung atau bencana. Nili takjub. Yuyan mengatakan bahwa dia benar-benar bisa membuka segel terhadap dunia kecil. Apa yang tersembunyi di dunia kecil? Di antara 3.000 alam yang lebih kecil, hanya dunia kecil yang disegel. Tentu pasti ada rahasia yang tersembunyi di dunia kecil. Meskipun aku tidak yakin mengapa kakak Yuyan ingin pergi ke dunia kecil, tetapi karena kamu sudah memutuskan, maka aku akan mengikutimu. Kata Nili tenang dan tidak tergesa-gesa. Yuyan tertegun sesaat sebelum mendesah. Nili, terima kasih. Kamu satu-satunya yang bisa aku percaya. Nada kecil Yuyan menyentuh hati sanubari Nili. Di masa lalu, ia sendirian. Tidak ada yang bisa memahami kesepian dan ketidakberdayaan yang lebih baik dari dia. Untungnya, ia berhasil dilahirkan kembali dan mengulang semuanya lagi. Dia masih memiliki begitu banyak teman dan kerabat. Dalam hidup ini, biarkan aku melindungi semua orang. Nili memandang ke arah Yuyan, ia bisa merasakan kesedihan di hatinya. Api di Yuyan berubah menjadi kasa megah karena perlahan membungkus tubuh yang indah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika kita kembali ke dunia kecil, kita harus baik menunggu pembukaan berikutnya dari dunia kecil atau untuk membuka segel dunia kecil. Tapi sekarang, kita kekurangan waktu. Kita harus menemukan item ini. Nili tidak tahu apa itu yang Yuyan bicarakan. Bagaimana seharusnya kita membuka segel ke dunia kecil? Nili tidak bisa membantu bertanya. Nili, apakah kamu telah mendengar tentang artefak God Slayer? Yuyan memandang Nili saat ia bertanya. Artefak God Slayer. Nili tertegun sejenak. Benar, di dunia ini, ada 2 artefak God Slayer. 2 item ini telah ada di dunia ini sejak zaman kuno dan sangat kuat. 2 artefak God Slayer adalah pedang leluhur Myriad dan pedang iblis suci. Kata Yuyan. Pedang leluhur Myriad dan pedang iblis suci. Aku pikir aku sudah mendengar sebelumnya. Nili sedikit mengerutkan kening alisnya. Pedang leluhur Myriad dan pedang iblis suci dikendalikan oleh tanah leluhur dewa dan tanah suci leluhur iblis. 2 artefak God Slayer membuat tanah leluhur dewa dan tanah suci leluhur iblis menjadi 2 kekuatan yang paling kuat, menyebabkan mereka menjadi eksistensi resmi. Yuyan mendesah sambil melanjutkan, kecuali untuk waktu yang lama sekarang, tidak ada yang bisa menggunakan pedang leluhur Myriad. Dalam pertempuran besar, itu dipisahkan menjadi 7 keping, yang secara terpisah dikendalikan oleh tanah leluhur dewa, serta 6 sekte benar. 7 buah. Ini adalah pertama kalinya Nili telah mendengar cerita ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat pedang leluhur Myriad. Apakah itu berarti bahwa sekte bulu ilahi juga memiliki salah satu potongannya? Yuyan mengangguk, benar. Kenapa 5 dewata belum menyebutkan? Nili tidak bisa membantu bertanya. Harta tersebut adalah harta penting dari sekte bulu ilahi, oleh karena itu, sangat tersembunyi secara rahasia. Dengan alam marsial Ancestor terkuat sebagai pelindungnya. Hanya ketika dia meninggal, ia akan menyebarkannya ke depan. Kata Yuyan, tampaknya harta ini adha di tangan hierark Martialski. Nili mengangguk saat ia melanjutkan, tapi apa yang harus dilakukan dengan melanggar segel dunia kecil?
Hanya pedang leluhur Myriad bisa membuka segel di dunia kecil. Jawab Yuyan. Mengapa dunia kecil membutuhkan seperti harta karun yang kuat untuk membuka segel terbuka? Nili tidak bisa membantu menyuarakan keraguannya. Segel dunia kecil dibentuk oleh ahli tertinggi. Di dunia kecil, ada harta yang lebih besar daripada artefak God Slayer. Ini disebut buku roh iblis duniawi. Hanya jika kita menemukan buku ini, kita dapat memperoleh kesempatan mengalahkan tanah suci leluhur iblis. Jika tidak, akan mustahil. Yuyan berkata hikmat saat ia membawa, ini juga alasan mengapa aku di dunia kecil. Buku roh iblis duniawi. Nili tertegun sejenak. Memang, buku roh iblis duniawi sangat kuat. Namun, Nili tidak tahu di mana buku itu menghilang. Hanya dengan menghancurkan segel dunia kecil dengan artefak God Slayer, mereka akan dapat menemukan buku roh iblis duniawi. Tapi di mana kita harus pergi untuk menemukan buku roh iblis duniawi? Nili tidak bisa membantu menanyakan pertanyaannya. Buku roh iblis duniawi adalah barang suci, jauh lebih kuat dari dua artefak God Slayer. Karena segel dunia kecil, buku roh iblis duniawi menghilang tanpa jejak dan tak ditemukan. Jika kita membuka segel dunia kecil, kita dapat merasakan aura buku roh iblis duniawi. Kata Yuyan. Nili ragu-ragu untuk sesaat. Buku yang hilang itu selalu menjadi titik sakit dalam hatinya. Dia harus menemukan buku roh iblis duniawi untuk memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Kaisar Sage. Kaisar Sage terlalu kuat karena ia telah menutup satu alam reruntuhan drakonik dan memperbaiki itu. Ditambah bawahannya yang memiliki banyak cakar kuat, kecuali ia memiliki keyakinan mutlak, dia tidak bisa pergi melawan langsung Kaisar Sage. Jika kita membuka segel ke dunia kecil, bukankah Kaisar Sage melangkah sebelum kita menemukan buku roh iblis duniawi? Nili tidak bisa membantu bertanya. Ini juga hal yang paling penting yang dia khawatirkan. Ada banyak rahasia tersembunyi dalam buku roh iblis duniawi. Banyak tokoh yang kuat telah berjuang untuk itu, sejak itu muncul di dunia ini. Namun, buku itu sendiri juga memiliki kecerdasan sendiri, dan terus-menerus mencari tuannya. Nili telah menduga hal itu, kembali ketika kota Glory pertama kali hancur. Saat itu, ia mengalami segala macam penderitaan. Dia satu-satunya orang yang masih hidup dalam pelarian mereka. Dan pada saat krisis, ketika ia tergantung pada seutas benang antara hidup dan mati, dia, entah bagaimana, berhasil masuk istana gurun dan memperoleh buku roh iblis duniawi. Dan, karena itu, ia telah menerima kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tampaknya seolah-olah segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya. Sama seperti karma. Namun, Nili samar-samar menduga bahwa hal ini tidak sesederhana itu. Tanpa buku roh iblis duniawi, dia tidak akan pernah menemukan jawaban apapun, tidak peduli berapa banyak ia mencari. Masalah terbesar adalah bahwa ia tidak bisa membiarkan itu jatuh ke tangan Kaisar Sage. Jika terjadi, maka tidak ada yang akan mampu menghentikan Kaisar Sage dari pemurnian alam reruntuhan drakonik dan mengubah segalanya menjadi kekosongan abadi. Semua orang yang Nili cintai juga akan menghilang dari ruang waktu. Itu adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak akan biarkan. Kaisar Sage pasti akan melihat aura buku roh iblis duniawi. Namun, jika kita memiliki artefak God Slayer, maka kita bisa menyembunyikan aura buku roh iblis duniawi, jelas Yuyan. Nili diam. Untuk beberapa alasan, di luar pemahamannya, alam jiwa samar berdesir. Anggur dalam alam jiwanya masih tumbuh, seolah-olah itu mencoba untuk mengisi kekosongan yang tak ada habisnya. Seolah-olah itu mencari sesuatu. Kaisar Sage masih tertidur sekarang, jadi dia tidak akan dapat merasakan buku roh iblis duniawi. Tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Namun, kita masih kekurangan sarana untuk berurusan dengan cakarnya. Nili mengenang 6 binatang iblis peringkat dewa di bawah Kaisar Sage, semuanya yang sangat kuat dan terus-menerus mengamati alam reruntuhan drakonik. Salah satu dari mereka muncul, mereka bukan makhluk yang Nili bisa tangani pada tahap saat ini. Yuyan juga terdiam. Mereka 6 binatang iblis peringkat dewa berjaga-jaga di 8 puncak desolate. Dari sana, tidak satu gerakan di alam reruntuhan drakonik akan mampu lolos pengawasan mereka. Biasanya, keenamnya tidak akan menyimpang dari jabatan mereka, karena tidak ada sekte besar yang layak usaha bagi mereka untuk mengambil tindakan. Sebelum kita membuka segel ke dunia kecil, ada suatu tempat aku harus kunjungi. Nili ingat dengan senyum. Di mana? Tanya Yuyan. Nili tersenyum misterius tapi tidak menjawab. Di sisi lain, paviliun catatan surgawi. Ratusan bunga mekar dan pohon-pohon melambai cabang hijau subur mereka, penuh kehidupan. Itu mirip dengan surga yang anggun seperti musik kecapi yang memenuhi udara. Burung berkicau di hutan, bersama dengan musik sitar. Sekelompok perempuan muda bahagia mengobrol di dalam paviliun kecil. Seluruh adegan itu hidup dan penghilang dengan kehidupan. Di pusat perhatian semua orang adalah Xiao Ninger dan Ye Ziyun.
Sejak mereka berdua bergabung dengan Sekte Catatan Surgawi, mereka telah mengejutkan semua orang dengan bakat mereka. Mereka berdua datang dari dunia kecil, dan memiliki akar spiritual surga kelas 9. Bahkan Elder Sekte Catatan Surgawi tidak bisa menahan perasaan cemburu bakat luar biasa mereka. Xiao Ninger dan Ye Ziyun adalah murid kedua Elder yang paling kuat dari Sekte Catatan Surgawi. Sampai sekarang, mereka sudah mencapai budidaya alam Dao Dragon. Sepanjang sejarah dari Sekte Catatan Surgawi, itu langka bagi siapapun untuk mencapai alam Dao Dragon sedemikian waktu singkat. Xiao Ninger dan Ye Ziyun tidak diragukan lagi pesaing paling kuat untuk posisi Master Sekte. Hei Ninger, apakah kamu tahu bahwa Grand Elder telah mendukung Ziyun? Itu hanya begitu sombong. Aku merasa marah untukmu. Mengapa dia satu-satunya diperbolehkan dalam domain awan surgawi, sementara kamu tidak? Seorang wanita, yang berusia lebih dari 30 tahun, berseru saat ia pura-pura peduli. Sementara itu, murid-muridnya dinyalakan dengan cahaya gelap dan menyeramkan. Namanya Xuan Yue, senior Xiao Ninger. Mereka adalah murid-murid di bawah master yang sama. Senior saudari Xuan Yue, keturunan Ziyun adalah kompatibel. Itu sebabnya dia dikirim ke domain awan surgawi. Xiao Ninger ringan merajut alis saat ia mengungkapkan kebenciannya. Dia pintar, bukan dia tidak bisa melihat bahwa Xuan Yue berusaha mengadu mereka terhadap satu sama lain. Ziyun adalah teman terbaikku, jadi hentikan itu. Xuan Yue memutar bibirnya ke satu sisi. Ninger, kamu menjadi konyol. Kamu memperlakukannya sebagai teman, tapi apakah dia berpikir dengan cara yang sama? Xiao Ninger tiba-tiba berdiri dan memelototi Xuan Yue, senior saudari Xuan Yue, silakan periksa sendiri. Jangan bergosip di belakang punggung orang lain. Itu hanya akan menurunkan integritasmu. Dia berpaling, dia meninggalkan Xuan Yue. Sebuah secercah setan diisi mata Xuan Yue, tapi dengan cepat berlalu. Benar, dia senior Xiao Ninger, tetapi master mereka jelas menyukai Ninger lebih. Siapa yang tahu bagaimana Xiao Ninger sudah memiliki eliksir misterius. Dia telah memberikan kepada masternya, dan setelah masternya mengkonsumsi, budidayanya telah sangat meningkat. Sejak itu, masternya telah menyukai Ninger. Sekelompok murid elit dikumpulkan di samping Xiao Ninger. Masing-masing memiliki tingkat pengaruh dalam Sekte Catatan Surgawi. Bukan hanya Xiao Ninger, itu sama dengan Ye Ziyun. Dia juga akan menerima yang tidak sedikit perhatian untuk bakat yang luar biasanya. Selain bakat itu, karena dia datang ke sekte, kultivasinya juga telah melonjak dengan pesat. Jumlahnya pengikut terus meningkat juga. Keduanya telah menjadi individu paling berpengaruh di Sekte Catatan Surgawi. Xuan Yue sangat tertekan. Meskipun ia datang ke Sekte Catatan Surgawi lama, ia tak tertandingi untuk anak nakal yang bergabung baru-baru ini. Dia hanya tidak bisa menerima itu. Sebaliknya, dia berencana untuk mendorong dalam hubungan antara Xiao Ninger dan Ye Ziyun. Tapi tidak peduli berapa banyak ia mencoba, Xiao Ninger akan selalu mengabaikannya. Junior saudari Ninger, mungkin kata kakak ini sedikit terlalu banyak. Tapi aku khawatir untukmu. Xiu Ming dari Sekte Paseles akan mengunjungi kami segera. Kamu harus mengambil keuntungan dari peluangmu. Tuan muda Xiu Ming memiliki bakat yang luar biasa. Dia juga anak Grandmaster Sekte, itu praktis telah memutuskan bahwa ia akan menjadi Master Sekte berikutnya. Jika kamu membangun hubungan yang baik dengan dia, kamu akan menjadi selangkah lebih dekat untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi. Posisi bukan apa-apa lagi yang harus dilakukan dengan Ye Ziyun. Xuan Yue tersenyum sambil mengerutkan bibirnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Xiao Ninger tidak akan termotivasi oleh sepotong informasi. Bukan menjadi Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi, lalu mengapa Xiao Ninger berusaha sangat keras? Sejak senior saudari Xuan Yue membayar begitu banyak perhatian untuk Tuan Muda Xiu Ming, maka mengapa tidak kamu pergi untuk dia? Mengapa memberikan kesempatan untukku? Jawab Xiao Ninger santai tanpa riak sedikit pun dalam suaranya. Xuan Yue tidak mengerti mengapa Xiao Ninger pergi menjauh bertujuan untuk Master Sekte, semua untuk lebih dekat dengan satu orang, Mili. Jika membangun hubungan dengan seseorang seperti Tuan Muda Xiu Ming menghapus dia dari Mili, maka dia tidak akan melakukannya. Xuan Yue mengerutkan bibirnya lagi, sementara di dalam, dia dingin menertawakan Ninger. Gadis ini berpura-pura menjadi suci dan sempurna, tetapi Xuan Yue menolak untuk percaya bahwa dia tidak peduli tentang menjadi Master Sekte. Senior Ninger, Senior Xuan Yue, saya baru saja mendapat kabar bahwa selain Sekte Paseles, Sekte Bulu Ilahi datang juga. Menurut kabar tersebut, mereka sedang berkunjung ke Master Sekte, seorang wanita muda dengan rambutnya tersungkur berlari dan berkata sambil menarik napas. Sekte Bulu Ilahi datang juga. Xiao Ninger tiba-tiba berdiri dengan harapan terungkap di wajahnya, dan juga matanya. Dia menantikan penampilan Mili. Tapi, pada saat bersamaan, dia takut harapannya tidak sesuai. Xuan Yue terkejut saat melihat Xiao Ninger tiba-tiba berdiri, tampak sangat gembira, karena Xiao Ninger biasanya setenang air. Pasti ada alasan untuk kehilangan ketenangannya, sepertinya ada seseorang di antara Sekte Bulu Ilahi yang ingin dia temui.
Xuan Yue tidak tahan untuk menunjukkan senyum mengejek. Sekte Paseles adalah salah satu sekte paling kuat di antara 6 sekte yang benar dan Xiu Ming adalah anak dari master sekte mereka. Sedangkan, sekte bulu ilahi adalah sekte peringkat bawah. Tidak peduli siapa yang ingin bertemu dengan Xiao Ninger, posisi orang itu di sekte bulu ilahi pasti tidak ada bandingannya dengan sekte Paseles. Dia tidak tahu apa yang Xiao Ninger pikirkan untuk memiliki ketertarikan seperti itu pada seseorang dari sekte bulu ilahi. Xiao Yi, apa ada dipanggil Nili di antara kelompok itu? Tanya Xiao Ninger mendesak. Nili, saya tidak begitu yakin. Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan menambahkan. Namun, saya pernah mendengar bahwa Master Sekte Bulu Ilahi tampaknya telah berubah. Nama keluarga Master Sekte yang baru adalah Ni, dan semua orang masih tidak tahu dari mana asalnya. Master Sekte baru Ni, apakah itu dia? Mungkinkah dalam waktu singkat, Nili telah menjadi Master Sekte dari sektor Bulu Ilahi yang baru? Xiao Ninger memiliki keraguan di hatinya. Tapi tidak peduli apa, karena sekte bulu ilahi juga tiba, pastilah dia harus melihatnya. Xiao Yi, Suster Xuan Yue, ayo kita lihat. Xiao Ninger berkata ke arah keduanya di sampingnya. Sekelompok orang sedang menuju aula utama sekte catatan surgawi. Aula utama sekte catatan surgawi sangat mengesankan dengan musik surgawi yang masih ada. Dikatakan bahwa nenek moyang pertama dari sekte catatan surgawi adalah kecantikan yang hebat dengan banyak hubungan dengan tanah dewa leluhur. Sekte catatan surgawi adalah tempat yang sangat misterius yang hanya merekrut murid perempuan. Meskipun mereka mengizinkan murid-murid mereka untuk berhubungan dengan murid-murid sekte lainnya, mereka melarang pernikahan dan tidak ada yang tahu alasannya. Ini selalu menjadi tradisi dalam sekte catatan surgawi. Nili mengangkat kepalanya dan melihat-lihat tanda di aula utama sekte catatan surgawi dan tersenyum samar. Tunangannya dan kepercayaannya ada di sekte catatan surgawi. Jika sekte surgawi menolak membiarkan mereka pergi, apakah dia akan merobek sekte catatan surgawi? Kelompok ini memiliki lebih dari 10 orang dengan 3 ahli alam martial ancestor, mengikuti Nili ke aula utama. Aula utama saat ini sangat ramai, berkumpul dengan banyak orang dari kedua jenis kelamin. Melihat aula utama, seorang wanita parubaya yang anggun dan feminin terlihat duduk di depan, mengenakan senyuman anggun di wajahnya. Wanita parubaya itu seharusnya menjadi master sekte-sekte catatan surgawi saat ini, Nan Mong Xiangyin. Di samping Nan Mong Xiangyin, duduk seorang pemuda yang berusia 16-17 tahun dengan sikap elegan di sekelilingnya, berdiri di atas orang banyak. Beberapa ahli yang berdiri di sekelilingnya seharusnya menjadi ahli alam Dao Dragon. Orang itu adalah Xiu Ming dari sekte Paseles. Sepertinya pemuda muda dan menjanjikan ini adalah Sek Master Ni yang dikabarkan. Nan Mong Xiangyin tersenyum ringan saat pandangannya tertuju pada Nili, yang baru saja masuk. Ketika dia menyapanya menatap orang-orang di belakang Nili, matanya melotot. Dengan takjub, ada 3 ahli alam martial ancestor yang mengikuti Nili. Jika hanya ahli alam martial ancestor, itu tidak jarang. Bagaimanapun, sekte catatan surgawi juga memiliki 8 ahli leluhur martial ancestor sendiri. Tapi, yang penting adalah dia tidak mengenal siapapun dari ahli alam martial ancestor itu. Mencapai alam martial ancestor, mereka pasti memiliki ketenaran di berbagai sekte tapi dia belum pernah melihat ketiganya sebelumnya. Tiba-tiba, 3 ahli alam martial ancestor yang baru telah muncul, ini jelas merupakan cerita yang berbeda. Pemuda ini memberi hormat kepada Master Sekte Nangong. Nili tersenyum ringan saat menangkupkan kedua tangannya. Master Sekte Ni terlalu sopan. Nangong Xiangyin tersenyum ringan. Xiu Ming melirik Nili dan berkata dengan nada yang memiliki makna tersembunyi, aku tidak menyangka bahwa Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi akan sangat muda. Ini pasti tak terduga. Saudara Xiu Ming juga sangat muda. Nili tersenyum ringan saat menjawab. Anda mengenal saya? Xiu Ming sedikit terkejut. Nili belum pernah melihat dia sebelumnya, jadi bagaimana Nili mengenalnya? Mata Nili melotot dengan secercah cahaya. Di kehidupan sebelumnya, ia memiliki beberapa interaksi dengan Xiu Ming ini. Bakat Xiu Ming sangat luar biasa sehingga dia berhasil naik ke alam martial ancestor dari alam Heavenly Star hanya dalam waktu singkat 6 tahun. Menjadi salah satu jenius super di tanah dewa leluhur yang jauh melampaui Long Tianming dan selebihnya. Pada akhirnya, Xiu Ming membudidayakan teknik budidaya yang disebut Sky Annihilation Heart Chain, membantai seluruh populasi sekte Paseles yang memiliki puluhan ribu orang. Bahkan orang tua dan klannya tidak terhindar dari pembantaian tersebut. Orang ini kejam dan tanpa ampun tidak kalah dengan Kaisar Sage. Tetapi bahkan ketika dia berhasil menyelesaikan budidaya Sky Annihilation Heart Chain, dia tidak dapat mengalahkan Kaisar Sage. Ada banyak rumor tentang orang ini. Seseorang mengatakan bahwa untuk memungkinkan Xiu Ming untuk sepenuhnya menumbuhkan Sky Annihilation Heart Chain, mereka menawarkan kehidupan sekte mereka. Yang lain mengatakan bahwa ketika Sky Annihilation Heart Chain mencapai puncaknya, seseorang harus mengorbankan emosi dan keinginan mereka. Oleh karena itu, dia telah menghancurkan keseluruhan sekte Paineles. Bahkan Nili tidak bisa menentukan apakah orang ini baik atau jahat. Tentu saja, aku mengenalmu.
Master Sekte muda dari Sekte Paseles, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Nili tersenyum ringan. Oh, Xiu Ming dengan samar menjawab dan melirik Nili lagi. Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu dengan Nili sebelumnya. Namun, wajar saja kalau dia tidak memperhatikan Nili, yang baru saja bangkit. Mungkinkah saudara Nili pernah melihatku sebelumnya? Ya, Nili samar tersenyum saat dia mengangguk dan menambahkan lebih lanjut. Bagaimanapun, Master Sekte muda Xiu Ming adalah orang terkemuka yang memiliki ingatan pendek, tidak mungkin untuk Anda mengingatnya. Aku bertanya-tanya, apa alasan Master Sekte Nili berkunjung ke Sekte Catatan Surgawi? Nangong Xianyin tidak tahan untuk tidak tersenyum saat dia bertanya. Xiu Ming diundang oleh Sekte Catatan Surgawi, tapi Nili tidak. Nili tidak hanya datang tanpa diundang, dia masih membawa 3 ahli alam martial ancestor yang baru. Apa alasan dibalik semua tindakan ini? Nili dengan ringan tersenyum, aku memiliki beberapa motif untuk datang ke Sekte Catatan Surgawi. Pertama, tentu saja, adalah berkunjung ke Master Sekte Nangong. Yang kedua adalah bertemu beberapa temanku dan yang terakhir adalah meminta barang dari Master Sekte Nangong. Orang-orang yang ingin Master Sekte Ni temui pastinya Xiao Ninger dan Ye Ziyun dari Sekte Catatan Surgawi kami, kan? Nangong Xianyin menatap Nili saat dia menambahkan, persis sepertimu, dia berasal dari dunia kecil. Master Sekte Nangong sudah bisa menebak dengan benar. Kedua temanku itu memang Xiao Ninger dan Ye Ziyun. Nili berkata sambil tersenyum ringan. Aku akan mengirim beberapa orang untuk memberitahu mereka berdua dan meminta mereka untuk datang. Nangong Xianyin tersenyum ringan. Mendengar kata-kata Nili, segelintir cahaya aneh melintas di mata Xiu Ming. 2 gadis berbakat dari Sekte Catatan Surgawi memiliki bakat luar biasa dan mendapat perhatian besar dari berbagai sekte utama, yang membuat banyak pemuda ingin mendekatinya. Tapi, siapa yang bisa menduga bahwa keduanya berasal dari dunia kecil dan memiliki hubungan dengan Nili? Maaf merepotkan Master Sekte Nangong. Nili berkata dengan tangannya tertangkup. Aku ingin tahu hubungan Ye Ziyun dan Xiao Ninger dengan Master Sekte Ni. Xiu Ming tidak tahan untuk tidak tersenyum saat dia bertanya. Sejujurnya, mereka berdua adalah kekasih masa kecilku. Terutama Ziyun, dia tunanganku. Nili dengan tenang tersenyum. Mendengar kata-kata Nili, semua orang di aula terkejut. Ye Ziyun dan Xiao Ninger sama-sama kekasih masa kecilnya. Belum lagi mereka berdua dari Sekte Catatan Surgawi. Gadis-gadis dari Sekte Catatan Surgawi tidak diizinkan untuk menikah, dan tidak lagi mereka berdua memiliki bakat dan sikap dingin yang luar biasa. Bagaimana mungkin kedua gadis berbakat itu jatuh untuk orang yang sama? Mendengar kata-kata Nili, Xiu Ming tertawa, saudara Ni memang tahu bagaimana bercanda. Aku tidak bercanda. Nili mengulurkan tangannya. Dia memang berbicara tentang kebenaran, jadi mengapa tidak ada yang mempercayainya? Seorang pelayan berpakaian yang berdiri di samping Xiu Ming tertawa, Master Sekte Ni, apa kau tidak berpikir terlalu besar? Mengatakan bahwa Xiao Ninger dan Ye Ziyun adalah kekasih masa kecilmu. Kamu hanya memiliki mimpi pipa. Nili mengangkat bahu dan berkata dengan sikap acuh tak acuh, terserah kalian percaya atau tidak. Melihat ekspresi Nili, wajah Xiu Ming perlahan berubah gelap. Dia samar-samar memiliki perasaan bahwa Nili mengatakan yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan kemarahan yang tak terkendali di dalam hatinya. 2 gadis berbakat dari Sekte Catatan Surgawi, Ye Ziyun dan Xiao Ninger, yang dia tidak berani memiliki pemikiran sombong, tidak untuk melihat bahwa Ye Ziyun dipelihara sebagai Master Sekte berikutnya. Sebelumnya, saat bertemu dengan Xiao Ninger, dia jatuh cinta pada pandangan pertama untuknya dan bersumpah untuk membawanya sebagai istrinya. Dia menggunakan berbagai metode menggunakan orang-orang di sekitar Xiao Ninger untuk menyampaikan niatnya, namun ditolak olehnya. Jika Xiao Ninger memang kekasih masa kecil Nili, maka Nili harus mati. Mata Xiu Ming melotot kedinginan. Tentu, ini diperhatikan oleh Nili. Ekspresi Nili terasa dingin. Dia tidak memiliki banyak pemahaman terhadap orang ini di kehidupan sebelumnya dan, oleh karena itu, dia tidak tahu apakah Xiu Ming baik atau buruk. Jika Xiu Ming memiliki pikiran untuk Ye Ziyun dan Xiao Ninger, maka Nili secara alami akan membiarkan dia tahu siapa wanita yang seharusnya tidak dia tangani. Nangong Xianyin dengan dingin mencibir, aku ingin tahu apakah Master Sekte Ni mengetahui peraturan Sekte Catatan Surgawi. Aturan Sekte Catatan Surgawi. Alis Nili sedikit berkedut, yang tidak mengizinkan setiap murid untuk menikah. Benar, karena Master Sekte Ni mengetahuinya, maka aku yakin aku tidak perlu menambahkan apapun tentang hal itu. Nangong Xianyin dengan dingin mendengus saat tekanan dingin mulai menyebar ke seluruh aula. Nili telah mengumumkan bahwa Ye Ziyun adalah tunangannya, yang melanggar peraturan besar dari Catatan Surgawi. Tentu saja, Nangong Xianyin tidak mau duduk dan tidak melakukan apapun. Mendengar kata-kata Nangong Xianyin, Xiu Ming menarik dadanya saat dia duduk tegak di kursinya, menunjukkan ejekan samar. Karena Master Sekte Catatan Surgawi telah berbicara, maka dia tentu saja tidak perlu melakukan tindakan apapun. Aturan sudah mati, sedangkan manusia masih hidup. Namun, perjalananku di sini hari ini bukan untuk bertarung dengan Master Sekte Nangong.
Nili tersenyum saat menatap Nangong Xianyin. Sebelumnya, aku mempercayakan Ziyun dan Ning'er untuk mengirim beberapa pil untuk Master Sekte Nangong. Aku bertanya-tanya bagaimana apakah efek pil itu. Mendengar wajah Nili sebelumnya, wajah Nangong Xianyin berubah sangat jelek. Tapi saat dia mendengar kalimat yang terakhir, dia tercengang. Pil-pil itu berasal dari Nili. Kemarahan di wajah Nangong Xianyin secara bertahap disembunyikan saat dia mengungkapkan sebuah ekspresi yang bijaksana. Beberapa waktu yang lalu, Xiao Ning'er dan Ye Ziyun memberi beberapa pil kepadanya dan efek dari pil tersebut sangat kuat, menyebabkan budidaya dia dan beberapa tetua dari Sekte Catatan Surgawi memiliki beberapa kemajuan menakjubkan. Begitu banyak sehingga ia berhasil melakukan terobosan dari alam marsial Ancestor tahap 6 menuju alam marsial Ancestor tahap 7, yang memiliki arti penting pada Sekte Catatan Surgawi. Jika pil itu berasal dari Nili, maka Nili telah memberikan kontribusi besar pada keseluruhan Sekte Catatan Surgawi. Sedangkan untuk kemarahan yang meningkat pada awalnya, Nangong Xianyin telah segera menekannya. Pil. Mata Xiuming berkelap-kelip dengan keraguan saat melihat Nangong Xianyin dan Nili. Dia jelas tidak tahu apa pil yang Nili bicarakan, tapi dia bisa menilai dari ekspresi Nangong Xianyin. Kemarahan yang dimilikinya sebelumnya telah ditekan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Xiuming bisa samar-samar merasakan bahwa masalah ini tidak sederhana. Karena Master Sekte Ni telah berkunjung ke Sekte Catatan Surgawi kami, aku bertanya-tanya apakah Anda bisa tinggal cukup lama untuk minum teh. Nangong Xianyin ingin bertanya kepada Nili di mana dia mendapatkan pil itu dan dia tidak melewatkan kesempatan ini. Namun, ada terlalu banyak orang di aula dan, selanjutnya, diskusi ini harus dilakukan diam-diam. Tidak terburu-buru, Ziyun dan Ning'er belum tiba. Selanjutnya, aku punya permintaan untuk datang ke Sekte Catatan Surgawi. Nili tersenyum ringan saat berkata, sebelumnya, Master Sekte Ni telah mengatakan bahwa kamu meminta barang dari Sekte Catatan Surgawi kami. Aku ingin tahu apa itu. Nangong Xianyin mengingat masalah itu dan bertanya, Master Sekte Ni bisa memberi tahuku. Sekte Catatan Surgawiku pasti akan melakukan yang terbaik. Suara Nangong Xianyin sangat sopan, yang menyebabkan semua orang di lorong menjadi bingung, ini termasuk Xiuming. Apa yang membuat sikap Master Sekte Nangong berubah begitu cepat? Sebagai Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi, Nangong Xianyin juga merupakan seorang ahli marsial Ancestor. Statusnya luar biasa, tapi dia sangat sopan pada Nili. Apa artinya itu memang? Ini sesuatu yang perlu dipikirkan. Pandangan Xiuming yang tajam tertuju pada Nili. Pada usia muda, Nili sudah menjadi Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi. Dan dia juga pasti bukan orang yang sederhana. Sejak Sekte Master dari Sekte Bulu Ilahi adalah Nili, jika Xiuming ingin melakukan sesuatu terhadap Nili, itu berarti memulai perang dengan seluruh Sekte Bulu Ilahi. Menambahkan perubahan nada suara Nangong Xianyin, Xiuming untuk sementara menahan kemarahan di dalam hatinya sambil menilai situasi. Nili tampak sangat santai pada saat ini dan ia meminum teh sebelum berbicara, pedang leluhur Myriad. Mendengar kata-kata Nili, apakah itu Nangong Xianyin atau Xiuming, kedua mata mereka lebar saat mereka menatap Nili. Nili bercandakan, dia sebenarnya menginginkan fragmen dari pedang leluhur Myriad. Pedang leluhur Myriad memiliki total 7 fragmen, yang terbagi antara 7 sekte utama, dan dipelihara oleh berbagai master sekte mereka. Benda itu adalah artefak suci dari berbagai sekte. Dan saat ini, Nili benar-benar membicarakannya dengan begitu santai dan bahkan menginginkan salah satu fragmennya dari Nangong Xianyin. Xiuming benar-benar terdiam. Orang itu, Nili, kepalanya tidak terjepit oleh pintu, kan? Fragmen pedang leluhur Myriad, alis Nangong Xianyin sedikit berkerut. Jika orang lain menginginkan fragmen pedang leluhur Myriad, dia pasti akan memerintahkan mereka untuk pergi. Tapi ketika itu Nili, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Nili memiliki eliksir yang akan dirindukannya bahkan dalam mimpinya. Meskipun tidak mungkin baginya untuk memberikan fragmen pedang leluhur Myriad kepada Nili, dia tidak memiliki niat untuk mengusir Nili pergi. Bolehkah aku tahu alasan mengapa Master Sekte Ni menginginkan fragmen dari pedang leluhur Myriad? Nangong Xianyin tidak dapat menahan diri untuk menanyakan motifnya. Tidak ada alasan, itu hanya menarik. Ngomong-ngomong, nama fragmen pedang leluhur Myriad sangat besar dan menakutkan. Namun, itu hanya mainan dan Master Sekte Nangong harus sangat jelas dalam masalah ini. Selain sangat tajam, tidak ada penggunaan lain untuk ini, kan? Nili berkata sambil tersenyum ringan. Artifak God Slayer, pedang leluhur Myriad memang sangat hebat. Namun, apa yang ada di tangan Nangong Xianyin bukanlah artefak God Slayer yang lengkap. Itu hanya fragmen belaka. Meski sangat berharga, tidak ada artinya. Meskipun tidak berarti, itu masih merupakan item dari tradisi lanjutan dari Sekte Catatan Surgawi. Nangong Xianyin menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, item ini adalah sesuatu yang tidak mudah diberikan kepada orang lain. Di dalam Sekte Catatan Surgawi yang luas, bahkan jika tidak ada 10.000, setidaknya ada 8.000 item dengan tradisi semacam itu. Perjalananku ke sini, tentu saja,
tidak menghendaki agar Master Sekte Nangong memberi hadiah fragmen dari pedang leluhur Myriad kepadaku, karena aku tentu saja tidak memiliki banyak reputasi. Nili tertawa. Aku harap Master Sekte Ni bisa memaafkan. Saat Nangong Xianyin berbicara, suaranya mengambang seperti peri. Ngomong-ngomong, fragmen pedang leluhur Myriad hanyalah barang tak berguna di tangan Master Sekte Nangong. Mengapa kita tidak melakukan pertukaran yang lebih praktis untuk Sekte Catatan Surgawi? Nili melanjutkan, Sekte Dewa Iblis sekarang gelisah, bersama dengan beberapa Sekte Iblis lainnya yang ganas seperti harimau. Seharusnya Master Sekte Nangong berpikir lebih banyak tentang seluruh Sekte Catatan Surgawi. Jangan bicara lagi, Master Sekte Ni. Sekte Catatan Surgawi kami pasti tidak akan menukar fragmen pedang leluhur Myriad untuk apapun. Nangong Xianyin dengan tegas menolaknya. Jangan terburu-buru untuk menolak, Master Sekte Nangong. Eliksir yang diberikan oleh Ning'er dan Ziyun bukanlah yang utama. Aku punya eliksir suci yang 100 kali lebih efektif, Nili berkata dengan santai. Mendengar kata-kata Nili, jantung Nangong Xianyin berdegup kencang. Eliksir yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh Ning'er dan Ziyun sudah memiliki efek yang begitu menakutkan sampai-sampai dia dan beberapa tetua bisa melakukan terobosan langsung dalam budidaya mereka. Seberapa kuat eliksir yang memiliki efek 100 kali lipat? Dari mana Nili mendapatkan eliksir itu? Sebagai Master Sekte Catatan Surgawi, tidak pantas baginya untuk mempertanyakan masalah pribadi semacam itu. Selanjutnya bahkan jika dia bertanya, Nili mungkin bahkan tidak menjawabnya. Dia harus mengakui, nilai dan kegunaan eliksir semacam itu untuk Sekte Catatan Surgawi terlalu besar. Dengan eliksir itu, mungkin ada ahli alam martial ancestor lainnya dari tahap 5 atau bahkan tahap 6. Seperti yang dikatakan Nili, Sekte Iblis mengincar mereka. Jika sebuah perang pecah, bahkan Sekte Catatan Surgawi tidak akan damai. Jika Sekte kalah, apa gunanya memiliki fragmen dari pedang leluhur Myriad? Nangong Xianyin merenung sejenak sebelum mengertakkan giginya, kami pasti tidak akan menukar fragmen pedang leluhur Myriad. Aku khawatir aku harus mengecewakan Master Sekte Ni. Xiuming sedikit penasaran dengan eliksir yang telah dibicarakan Nili. Apa itu? Bahkan jika fragmen pedang leluhur Myriad sangat berharga, Nangong Xianyin benar-benar memiliki tanda untuk digerakkan olehnya. Mungkinkah eliksir yang dia bicarakan itu menjadi sesuatu yang hebat? 2 eliksir. Nili berkata ringan saat menambahkan, aku bersedia memberi 2 eliksir untuk pertukaran. Aku bertanya-tanya apakah Master Sekte Nangong bersedia. Maafkan aku, Nangong Xianyin ragu sesaat sebelum menolak dengan tegas. 5 eliksir, Nili melanjutkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Xianyin tidak tahan lagi menahan shock di dalam hatinya. Itu adalah eliksir. Bahkan sebagai Master Sekte Catatan Surgawi, bahkan dia sangat terkejut dengan kekayaan Nili. Dia sedikit demi sedikit mengerti mengapa Nili bisa menjadi Master Sekte Bulu Ilahi dan juga mengapa Nili membawa 3 alam martial ancestor yang baru saat dia datang ke sini. Tuhan tahu berapa banyak ahli alam martial ancestor yang berada di Sekte Bulu Ilahi saat ini. Jumlahnya harus sangat menakutkan. Tidak mungkin, Nangong Xianyin dengan tenang menggelengkan kepalanya. Karena Master Sekte Nangong tidak mau berpisah dengannya, maka aku hanya bisa melepaskannya. Nili menghela napas. Aku akan pergi setelah bertemu Ziyun dan Ning'er. Sepertinya eliksir itu masih belum cukup untuk memindahkan hati Master Sekte Nangong. Xiuming merenung di dalam hatinya. Sepertinya yang disebut eliksir itu sama sekali bukan masalah besar. Ketika Nili selesai berbicara, dia mendengar suara Nangong Xianyin, Master Sekte Ni, tolong tunggu dulu. Master Sekte Nangong, apakah masih ada yang perlu dikatakan? Nili berpura-pura bingung saat ditanya saat cahaya berkedip di matanya. Aku sudah memikirkannya. Karena Master Sekte Ni sangat tertarik pada fragmen pedang leluhur Myriad, maka aku hanya bisa berpisah dengannya. Meski suara Nangong Xianyin tenang, wajahnya yang cerah melintas diiringi noda kemerahan. Sebagai Master Sekte Catatan Surgawi, dia benar-benar sangat picik. Itu memang benar, kerugian besar di wajahnya. Sejujurnya, ketika Nili bersedia membayar 5 eliksir, jantung Nangong Xianyin berdegup kencang. Dia jelas mengerti maknanya di balik kelima eliksir itu. Namun, untuk menipu Nili, dia hanya bisa menekan ombak yang berkecamuk dalam hatinya dan menolaknya. Makanya, saat Nili membatalkan kesepakatan, dia langsung membalas kata-katanya. Jika dia kehilangan kelima eliksir itu, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Bahkan jika dia harus melakukan pertukaran dengan pedang leluhur Myriad, dia tidak akan ragu. 5 eliksir sudah cukup untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi dari gangguan Sekte Iblis selama beberapa ratus tahun. Mereka bahkan mungkin bisa mengalahkan Sekte Dewa Iblis untuk menghapus rasa malu masa lalu mereka. Meskipun fragmen pedang leluhur Myriad sangat berharga dan merupakan barang tradisi yang terus diturunkan, itu tetaplah sesuatu yang tidak berguna. Jika Sekte Catatan Surgawi tidak dapat dilindungi, apa gunanya memiliki fragmen? Nangong Xianyin tahu, tentu saja, mempertimbangkan perbedaannya. Xiuming tertegun untuk waktu yang lama. Dalam imajinasinya yang paling liar,
dia tidak pernah memperkirakan hasil ini. Itu adalah fragmen dari pedang leluhur Myriad. Meskipun fragmen pedang leluhur Myriad tidak ada gunanya, itu masih merupakan simbol penting. Ada 7 fragmen, yang dipegang oleh 7 sekte utama. Mereka telah diwariskan selama ribuan tahun dan Nangong Xianyin benar-benar akan menukarkannya. Apa eliksir itu? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang akan ditukarkan oleh Nangong Xianyin dengan fragmen pedang leluhur Myriad. Hal ini adalah sesuatu yang membuat orang lain bingung. Hal yang paling penting adalah perubahan sikap Nangong Xianyin. Dia tidak lagi memiliki sikap seperti Master Sekte Catatan Surgawi, tapi sebagai pedagang yang tidak bermoral saat dia tawar-menawar dengan Nili dan bahkan mencoba menggertak dia. Perilaku ini membuat mata orang lain kebingungan. Tolong pertimbangkan kembali, Master Sekte. Tolong pertimbangkan lagi, Master Sekte. Meskipun tidak ada penggunaan praktis dari fragmen pedang leluhur Myriad, itu masih sesuatu yang tidak dapat dengan mudah ditukar dengan apapun. Ketika beberapa pelindung sekte mendengar kata-kata Nangong Xianyin, mereka segera mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali kata-katanya. Mereka mengira ada yang salah dengan otak Nanging Xianyin, karena dia setuju untuk bertukar dengan Nili. Apakah mereka tidak tahu apa 5 eliksir yang disetujui oleh Master Sekte mereka untuk ditukar? Apakah kalian mempertanyakan keputusanku? Nangong Xianyin mengerutkan kening saat dia melirik ke beberapa pelindung. Saat para pelindung merasakan kemarahan Nangong Xianyin yang tersembunyi, mereka langsung membungkuk. Bawahan ini tidak berani, kecuali Nangong Xianyin melambaikan tangannya, tidak perlu bicara lebih jauh. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Ya, pelindung tidak berani berbicara lebih jauh. Eliksir yang dia terima sebelumnya diberikan kepada beberapa tetua dari Sekte Catatan Surgawi. Semua pelindung tidak mencicipi eliksir itu. Oleh karena itu, mereka tidak tahu seberapa kuat eliksir itu. Nangong Xianyin sangat menyadari apa yang dimaksud dengan 5 eliksir itu. Karena itu, Nangong Xianyin harus menanganinya. Bahkan jika itu berarti harus ditukar dengan fragmen pedang leluhur Myriad. Master Sekte Nangong, semoga kerja sama kita berjalan dengan baik. Nili berkata sambil tersenyum ringan. Tiba-tiba, sosok menawan muncul di pintu masuk aula utama. Nili, suara itu sangat bersemangat dan terdengar suara yang familiar. Nili menoleh dan melihat ke arah asal suara. Senyum terungkap di mulutnya, itu Xiao Ninger. Xiao Ninger terlihat lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, dan sangat menawan. Ketika Xiao Ninger melihat Nili, wajahnya memerah. Melihat Nili lagi, dia sangat tersentuh dalam hatinya. Dewi yang biasanya tidak tersenyum tiba-tiba mengungkapkan senyumannya. Seolah angin musim semi bertiup dan seluruh langit dan bumi menjadi pucat jika dibandingkan dengan senyumannya. Xiu Ming terpesona sesaat sebelum pulih. Dibanding Xiao Ninger, semua wanita yang bisa dianggap cantik justru tiba-tiba menjadi biasa. Xiao Ninger datang ke sisi Nili saat dia menatapnya. Setelah sekejap, kesedihan muncul di hatinya. Setelah sekian lama, Xiao Ninger merasa dirinya hampir terlupakan. Ninger tampaknya telah tumbuh lebih tinggi dan juga lebih cantik. Nili membandingkan tinggi tubuhnya dengan Xiao Ninger saat ia membelai pipinya. Itu halus dan sosoknya juga tampak telah berubah lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Periode waktu ini adalah masa pertumbuhan bagi kaum muda. Nili juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi, tentu saja, Xiao Ninger juga tumbuh dan dia menjadi lebih langsing dan anggun. Pandangan Nili jatuh ke dada Xiao Ninger. Xiao Ninger benar-benar menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dia samar-samar mengingat saat yang ambigu saat dia memperlakukan Ninger. Merasakan tatapan Nili yang berkobar, Xiao Ninger sedikit bahagia di hatinya dan pada saat bersamaan, dia juga merasa malu. Ada perasaan aneh di tempat yang dilihat oleh Nili. Sama halnya dengan Nili, dia juga ingat saat Nili pertama kali merawat penyakitnya dan dia tidak dapat menahan sensasi terbakar di pipinya. Ketika Xuan Yue melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia pasti tidak akan percaya bahwa tidak ada apa-apa antara Xiao Ninger dan Nili. Xiao Ninger bertingkah seperti dewi mulia dan suci pada hari-hari biasa, tapi di belakang punggung semua orang, bukankah dia sangat bergairah dengan orang lain? Xuan Yue tidak bisa menahan mendengus saat dia mengutuk dalam hatinya, pasangan sialan. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia masih mengungkapkan senyum penuh gairah di wajahnya. Junior Sister Ninger, siapakah pemuda yang hebat ini? Kenapa kau tidak mengenalkannya padaku? Mendengar suaranya yang tajam, tatapan Nili bergeser ke arahnya dan dia sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun Xuan Yue tersenyum di wajahnya, dengan tatapan tajam Nili, dia bisa tahu bahwa Xuan Yue adalah seorang munafik. Master Sekte Bulu Ilahi, Nili. Saya ingin tahu bagaimana saya harus menghadap suster senior ini. Nili tersenyum ringan saat bertanya kepada Xuan Yue. Master, Sekte Bulu Ilahi. Suara Xuan Yue sedikit berhenti. Dia ingin berbicara, tapi dia menelan kata-kata yang sampai ke tenggorokannya. Siapa yang bisa mengira bahwa anak nakal ini sebenarnya adalah Master Sekte Bulu Ilahi? Dengan statusnya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Nili.
Bagaimanapun, Sekte Bulu Ilahi adalah sekte yang tidak lebih lemah daripada Sekte Catatan Surgawi. Di sisi lain, dia hanyalah murid biasa di bawah generasi ke-63 dari Sekte Catatan Surgawi. Salam, Master Sekte Ni. Xuan Yue dalam posisi agak canggung. Xuan Yue, bagaimana kau bisa bersikap kasar? Tidakkah kau melihat bahwa Master Sekte sedang berbicara dengan Master Sekte Ni? Kenapa kau masih belum turun? Kata pelindung dengan serius dari samping. Ya, pelindung Lei. Xuan Yue langsung mundur ke samping. Jika selama waktu normal, dia akan bersikap santai. Namun, dengan dua Master Sekte yang sedang membahas masalah, tidak pantas baginya untuk mengganggu. Master Sekte Ni, kau mengatakan bahwa Ye Ziyun adalah tunanganmu. Tanya Nangong Xianyin saat melihat Nili. Pandangan Xiu Ming juga langsung jatuh ke Nili. Dia pernah mendengar tentang Ye Ziyun sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa kecantikan Ye Ziyun sama sekali tidak kalah dengan Xiao Ning'er. Selanjutnya, dia juga memiliki bakat terkuat di antara generasi muda dari Sekte Catatan Surgawi. Kultivasinya berkembang dengan cepat dan bisa disebut jenius yang sulit didapat bahkan dalam 1000 tahun. Rumor juga menyatakan bahwa Nangong Xianyin memiliki niat untuk memelihara Ye Ziyun agar menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Catatan Surgawi. Nili benar-benar mengklaim bahwa Ye Ziyun adalah tunangannya. Xiu Ming menolak untuk mempercayainya. Itu benar, Nili mengangguk. Tapi setelah mendengar jawaban Nili yang pasti, Xiu Ming mengerutkan alisnya untuk sesaat. Pada saat ini, Nili membalas pertanyaan ini dengan statusnya sebagai Master Sekte Bulu Ilahi. Secara alami tidak mungkin ada kepalsuan dalam kata-katanya. Xiu Ming tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Wanita seperti Ye Ziyun adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkannya. Lalu, hubunganmu dengan Xiao Ning'er, pandangan Nangong Xianyin jatuh ke Xiao Ning'er, yang berada di sisi Nili. Dari tindakan Nili dan Xiao Ning'er, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa hubungan di antara mereka tidak sesederhana itu. Setelah mendengar kata-kata Nangong Xianyin, Xiao Ning'er menundukkan kepala saat tanda kesedihan melintas di matanya. Jika Ye Ziyun adalah tunangannya yang sah, lalu bagaimana dengannya? Dia bukan apa-apa. Selama ini, dia tidak memiliki status apapun. Namun, dia sudah memilih Nili diam-diam. Meski tahu bahwa tidak mungkin dia bersama dengan Nili, dia sudah memutuskan untuk berdiri di samping Nili. Dalam hidup atau mati, Nili melirik ke arah Xiao Ning'er, yang berdiri di sampingnya, dan melihat tatapan bingung tercermin di matanya. Dia teringat kehidupan sebelumnya, saat Xiao Ning'er mengorbankan dirinya untuknya. Dalam dua masa hidup, kedua nasib mereka sudah diikat dan tidak bisa dipisahkan. Di masa hidupnya sebelumnya, dia telah mengecewakan banyak orang. Jadi dalam masa ini, dia akan melindungi semua orang. Nili mengangkat kepalanya, dan mengungkapkan senyuman samar saat dia menjawab Nangong Xianyin, Master Sekte Nangong, dia juga wanitaku. Setelah mendengar jawaban Nili, Nangong Xianyin kaget untuk sesaat. Jawaban Nili membuatnya merasa terkejut. Tidak apa-apa dengan Ye Ziyun menjadi tunangannya, tapi bahkan Xiao Ning'er juga. Baik Ye Ziyun dan Xiao Ning'er adalah yang paling menonjol di antara generasi muda. Xiu Ming yang berada di sampingnya hampir menjadi gila. Hanya apa yang sedang terjadi? Baik itu Ye Ziyun atau Xiao Ning'er, keduanya adalah wanita sombong di surga, menarik iri banyak wanita. Mereka adalah dewi di hati banyak pemuda dari 6 sekte utama. Bahu Xiao Ning'er bergetar saat air mata memenuhi matanya. Ini adalah pertama kalinya Nili menyebut dia wanitanya. Bahkan jika ini hanya digunakan untuk alasan pada Nangong Xianyin, Xiao Ning'er sudah puas. Tepat saat mereka berbicara, siluet yang cantik telah masuk ke aula besar. Orang itu adalah Ye Ziyun. Dia mengenakan gaun sutra ungu, yang membuatnya terlihat seperti peri. Baik Xiao Ning'er dan Ye Ziyun memiliki poin unik mereka sendiri. Keindahan mereka luar biasa. Begitu mereka muncul, semua orang di dalam Sekte Catatan Surgawi akan kalah jika dibandingkan. Xiu Ming sedang kebingungan, tapi tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sudut mulutnya melengkung menyeringai saat ia menghasilkan keberuntungan dalam kemalangan orang lain. Anak itu, Nili benar-benar menyatakan bahwa Xiao Ning'er menjadi wanitanya tepat di depan tunangannya, Ye Ziyun. Dia belakangnya mungkin akan segera menangkap api. Karena kau sangat sombong, maka biarkan kau tenggelam. Saat Nili melihat Ye Ziyun, dia langsung merasa canggung. Dia menaruh semua kesalahan pada mulutnya karena terlalu cepat. Sekarang setelah dia berada dalam posisi canggung, bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini pada Ye Ziyun? Ye Ziyun melirik Nili, matanya penuh dengan kebahagiaan. Meski dia dikelilingi oleh puluhan ribu orang di Sekte Catatan Surgawi, dia masih merasa sangat kesepian. Di seluruh Sekte Catatan Surgawi, dia hanya mengenal Ning'er. Namun, tidak ada diskusi di antara mereka. Dia sangat sadar bahwa Ning'er menyukai Nili. Tapi pada saat bersamaan, dia adalah tunangan Nili. Hubungan canggung ini membuat mereka berdua tetap dalam jalan buntu. Sebenarnya, Ye Ziyun tidak terlalu sadar akan hal itu di dalam hatinya.
Dari dunia kecil yang jauh ke alam reruntuhan drakonik, mereka telah mengalami kehidupan dan kematian, serta masa depan yang tak terduga bersama-sama. Apalagi yang tidak bisa mereka atasi. Hanya dengan saling mendukung, bisakah mereka melanjutkan jalan mereka dan menyelesaikan misi yang dipercayakan kepada mereka. Ye Ziyun tenang, berlawanan dengan tatapan minta maaf dari Xiao Ning'er. Dia tersenyum ringan saat berjalan menuju Xiao Ning'er dan memegangi tangannya. Xiao Ning'er mengangkat kepalanya dengan kaget saat dia menatap mata Ye Ziyun. Pada saat itu, seolah-olah hati mereka terhubung dan dia mengerti. Ketika mereka masih muda, mereka berteman baik. Setelah mengalami begitu banyak hal, bersama dengan hidup dan mati, apalagi yang tidak bisa mereka atasi di belakang mereka. Pada saat itu, bahkan Nili tercengang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di lorong saling bertukar pandang dan jelas, mereka tidak bisa melihat situasinya. Xiu Ming melebarkan matanya. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Itu terlalu. Bagaimana Nili bisa mencapai prestasi seperti itu? Menundukkan dua wanita yang diberkati oleh langit. Xiu Ming merasa tak bisa berkata-kata. Bahkan Nangong Xianyin pun takjub. Dia mengerti baik Ye Ziyun dan Xiao Ning'er. Sekte catatan surgawi tidak melarang murid perempuan mereka untuk berinteraksi dengan murid laki-laki dari sekte lainnya. Namun, Ye Ziyun dan Xiao Ning'er adalah satu-satunya pengecualian karena mereka tidak berinteraksi dengan murid laki-laki dari sekte lainnya karena mereka sangat acuh tak acuh. Selanjutnya, tampaknya ada beberapa konflik antara keduanya. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak saling berinteraksi satu sama lain. Namun dari acara hari ini, dia merasa telah salah menilai mereka. Master Sekte, Ye Ziyun menangkupkan tangannya ke Nangong Xianyin, tampak sangat hormat. Ziyun, Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi yang baru diangkat ini, Nili, mengaku sebagai tunanganmu. Nangong Xianyin masih belum bisa memastikannya. Oleh karena itu, dia mempertanyakan pada Ye Ziyun. Ye Ziyun dan Nili saling pandang. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi tadi masih membuat dia merasa canggung. Master Sekte, dia memang tunanganku. Ye Ziyun mengangguk. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, wajah Nangong Xianyin terjatuh. Ziyun, kau tahu kesalahanmu. Ye Ziyun segera menangkupkan tangannya dan menjawab. Ziyun tidak menyembunyikannya dengan sengaja dan mencari pengampunan dari Master Sekte. Ziyun, Sekte selalu menempatkan kalian berdua sebagai prioritas utama untuk memelihara agar posisi Master Sekte berikutnya jatuh padamu. Kalian berdua sangat menyadari peraturan Sekte. Master Sekte catatan surgawi dilarang untuk menikah. Wajah Nangong Xianyin turun saat nada suaranya sedikit keras. Ye Ziyun sedikit bersalah. Bagaimanapun, kesalahannya ada pada dirinya. Sekte catatan surgawi menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawatnya, tapi dia menyembunyikan fakta bahwa dia bertunangan. Selama periode kultivasi terpencil ini, teknik kultivasi putaran 9 Phoenix S Ye Ziyun mengalami perbaikan yang luar biasa. Saat ini, dia tidak kalah dengan ahli alam Dao Dragon tahap 3 atau 4. Melihat Ye Ziyun, alis Nili berkerut. Sifatnya baik dan bahkan saat diganggu oleh Nangong Xianyin, dia akan menerimanya. Namun karena Nili adalah seseorang yang tidak mau kalah, dia langsung merasa tidak bahagia saat melihat situasi Ye Ziyun. Nili menyeringai, Master Sekte Nangong, ada beberapa kesalahan dalam kata-katamu. Memang, Sekte Catatan Surgawi telah menghabiskan banyak usaha untuk memelihara mereka berdua. Namun, bakat bawaan mereka yang menonjol, bahkan tanpa pemeliharaan Sekte Catatan Surgawi, mereka masih dapat mencapai prestasi mereka saat ini. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Xianyin hanya diam. Ye Ziyun dan Xiao Ning'er benar-benar tidak normal. Setelah mereka tiba di Sekte Catatan Surgawi, mereka tidak mempraktekkan teknik kultivasi dari Sekte Catatan Surgawi. Di seluruh Sekte Catatan Surgawi, tidak ada teknik kultivasi yang lebih kuat daripada putaran 9 Phoenix S dan teknik kultivasi Naga Petir. Selanjutnya, Ziyun dan Ning'er juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada Sekte Catatan Surgawi. Yang Nili maksudkan adalah eliksir suci yang diberikan kepada Sekte Catatan Surgawi oleh mereka berdua. Meski hati Nangong Xianyin sedikit goyah, dia tetap tegar. Dia menyadari bahwa jika Ye Ziyun atau Xiao Ning'er tidak dapat menjadi Master Sekte berikutnya, dia tidak dapat menemukan kandidat ketiga di seluruh Sekte Catatan Surgawi. Saat melihat keraguan Nangong Xianyin, Xuan Yue merasa sangat gembira di hatinya. Selama ini, dia telah mendambakan posisi Master Sekte Catatan Surgawi dan memperlakukan Ye Ziyun dan Xiao Ning'er sebagai saingan yang tangguh. Bagaimanapun juga, kedua talenta mereka terlalu kuat. Selama keduanya masih ada, bahkan tidak ada 1/10.000 kesempatan baginya untuk menjadi Master Sekte. Siapa yang bisa membayangkan bahwa sekilas harapan di kabut gelap kebingungan di jalur panjang yang membuat Ye Ziyun dan Xiao Ning'er bertunangan dengan seseorang. Xuan Yue segera berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Nangong Xianyin. Master Sekte, kedua saudari Ziyun dan Ning'er sedang bertunangan dan Sekte kita tidak dapat melakukan sesuatu seperti melanggar pertunangan mereka.
Karena mereka tidak lagi ingin tetap berada di Sekte Catatan Surgawi, mengapa tidak membiarkan mereka pergi? Nangong Xianyin sangat marah, diam. Xuan Yue kaget saat melihat betapa marahnya Nangong Xianyin. Dia belum pernah melihat Nangong Xianyin seperti itu sebelumnya dan hanya bisa berdiri di sampingnya. Nangong Xianyin secara alami melihat skema di hati Xuan Yue. Jika Ye Ziyun dan Xiao Ning'er pergi, dia, Xuan Yue tentu akan menjadi kandidat berikutnya untuk posisi Master Sekte. Namun, Xuan Yue sudah berusia lebih dari 30 tahun, kultivasinya belum mencapai alam Dao Dragon. Dibandingkan dengan Ye Ziyun dan Xiao Ning'er, dia jauh lebih inferior. Belum lagi Xuan Yue adalah orang yang cemburu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sangat ingin menjadi Master Sekte, dia tidak memiliki karakter moral. Jika orang seperti itu menjadi Master Sekte Catatan Surgawi, masa depannya bisa dibayangkan dengan mudah. Baik Ye Ziyun maupun Xiao Ning'er tidak bisa pergi. Jika mereka melakukannya, tidak akan ada lagi penerus untuk Sekte Catatan Surgawi. Nangong Xianyin memaksakan senyuman saat dia menatap Nili. Master Sekte Nili, apa kau harus mengajak mereka berdua? Tidak bisakah kau meninggalkan salah satu dari mereka untuk kami? Dari nada suaranya, ada beberapa petunjuk mengemis. Mendengar kata-kata Nangong Xianyin, wajah Ye Ziyun dan Xiao Ning'er langsung merah padam. Ada beberapa makna ambigu dalam hal itu, bahwa keduanya pergi. Xiu Ming di sampingnya, bagaimanapun, hanya bisa memutar matanya saat dia merasa tertekan dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Nangong Xianyin akan marah. Pada akhirnya, dia menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan Nili, yang berarti telah mengakui kekalahannya. Nili dengan canggung tersenyum, Master Sekte Nangong, aku juga tidak ingin melakukannya. Tapi siapa yang meminta Sekte Catatan Surgawi untuk menciptakan peraturan aneh tersebut? Aku mengerti harapanmu untuk Ziyun dan Ning'er, tapi kau hanya bisa berpisah dengan mereka. Apakah kau meminta mereka berdua untuk menjadi Master Sekte Catatan Surgawi dan tetap lajang seumur hidup? Wajah Nangong Xianyin berubah merah, kau. Nili dengan tergesa-gesa menambahkan, Master Sekte Nangong, aku tidak berbicara tentangmu. Nili tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, Sekte Catatan Surgawi tidak jatuh tapi Nangong Xianyin yang mengundurkan diri dari posisinya dan segera mengisi posisi Master Sekte sebelum mengembara, karena wanita tua itu sudah memiliki seseorang di dalam hatinya. Dia hanya bisa bermimpi meneruskan itu ke Ziyun atau Ning'er. Karena Sekte Bulu Ilahinya tidak perlu takut sekarang dan dengan kekuatan sektenya, bahkan dua Sekte Catatan Surgawi pun bisa ia kalahkan. Ye Ziyun segera berdiri dan menangkupkan tangannya ke Nangong Xianyin. Master Sekte, tidak ada saringan di mulut Nili. Aku harap Master Sekte tidak menempatkan kata-katanya di hatimu. Setelah sampai ke Sekte Catatan Surgawi, Ziyun merasakan harapanmu sampai-sampai bahkan memberiku kesempatan untuk memasuki tanah rahasia untuk berkultivasi. Jika aku pergi seperti ini, aku akan merasa tidak enak. Mata Nangong Xianyin bersinar. Mungkinkah Ye Ziyun ingin tinggal? Seperti yang diharapkan, posisi Master Sekte Catatan Surgawi membawa godaan yang tak tertahankan, sehingga bisa dimengerti jika dia tidak ingin menyerah. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, Nili menjadi cemas. Ziyun. Ye Ziyun melanjutkan, namun, aku harus pergi. Tapi, sebelum aku melakukannya, sebagai murid dari Sekte Catatan Surgawi, secara alami aku harus berbagi kekhawatiran Master Sekte. Nangong Xianyin awalnya berpikir bahwa ada giliran yang lebih baik, tapi siapa yang bisa menduga bahwa Ye Ziyun masih ingin pergi. Sesaat di surga dan sesaat di neraka, dia bahkan sempat menangis. Berbagi kekhawatirannya. Bagaimana dia bisa berbagi kekhawatirannya? Dengan mereka berdua pergi, siapa yang bisa berbagi kekhawatirannya? Sebelumnya, ketika Xuan Yue mendengar kata-kata Ye Ziyun, hatinya tergantung dalam ketegangan. Tapi setelah Ye Ziyun terus berbicara, hatinya yang cemas mereda. Dia meringkukkan bibirnya, selama keduanya pergi, semuanya akan mudah ditangani. Xiao Ning'er melirik Nili, sebelum menangkupkan tangannya, hati Ning'er tidak ada di sini dan begitu, aku juga ingin pergi. Namun, Ning'er bersedia untuk berbagi kekhawatiran Master Sekte. Jantung Nangong Xianyin terangkat saat dia melambaikan tangannya, lupakan saja, lupakan saja. Jika kalian berdua ingin pergi, maka pergilah. Meskipun Ye Ziyun dan Xiao Ning'er sudah berbicara, dia tahu tidak ada yang bisa berbagi kekhawatirannya. Ye Ziyun berteriak ke pintu, Xiao Yue, Ning'er, masuklah. Sekelompok murid perempuan datang dan pemandangannya sangat hidup. Setidaknya ada selusin dari mereka. Xiao Ning'er juga berteriak, Xiuer, Yuyin, masuklah juga. Sekitar selusin murid perempuan lainnya masuk. Pandangan Nangong Xianyin jatuh pada murid-murid perempuan itu dan agak linglung. Ini adalah, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan matanya bersinar. Murid-murid perempuan ini mengikuti Ye Ziyun dan Xiao Ning'er pada hari-hari biasa dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Mereka bisa dianggap sebagai penjaga yang diberikan oleh Sekte Catatan Surgawi kepada Ye Ziyun dan Xiao Ning'er untuk melindungi mereka. Sebelum kedatangan kedua orang tersebut, para murid perempuan tersebut telah memiliki kultivasi alam Heavenly Star.
Tapi seperti yang dilihat Nangong Xianyin, meskipun bakat para murid perempuan itu masih layak, dibandingkan dengan Ye Ziyun dan Xiao Ning'er, ada perbedaan besar. Dia tidak melihat mereka dalam waktu singkat dan murid-murid perempuan tersebut telah mengalami perubahan yang menakjubkan. Ye Ziyun menangkupkan tangannya ke Nangong Xianyin, Master Sekte, saudari perempuan ini dipilih olehku. Usia mereka tidak melebihi 20 dan setiap orang memiliki bakat luar biasa. Kultivasi mereka juga berkembang dengan cepat dalam beberapa waktu terakhir. Ada total 16, semuanya telah mencapai alam Dao of Dragon. Xiao Ning'er melanjutkan, umur saudari perempuanku ini juga tidak lebih dari 20. Sebanyak 15 yang sudah mencapai alam Dao Dragon. Nangong Xianyin memejamkan mata dan merasakan sedikit. Saat dia membuka kembali matanya bersinar. Mereka seperti yang dikatakan Ye Ziyun dan Xiao Ning'er. Para murid perempuan itu telah mencapai alam Dao of Dragon. Mencapai alam Dao of Dragon di bawah usia 20 benar-benar merupakan bakat yang sulit didapat dalam 1000 tahun. Dan sekarang, tiba-tiba muncul lebih dari 30 orang. Ini terlalu sulit dipercaya. Namun, kebenaran ditampilkan di hadapannya dan dia tidak bisa mempercayainya. Xuan Yue awalnya merasa bahwa mimpinya menjadi kenyataan, namun pada saat itu, dia merasakan puluhan ribu ekor kuda menabrak hatinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia masih tidur dan bermimpi? Selama ini, Xuan Yue berasumsi bahwa dia berada di peringkat ketiga di antara bakat di Sekte Catatan Surgawi. Selain Xiao Ning'er dan Ye Ziyun, dia tidak pernah menempatkan orang lain di matanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa selain dia, ada begitu banyak tokoh jenius lainnya dari alam Dao of Dragon di Sekte Catatan Surgawi. Seketika itu juga, mimpinya menjadi Master Sekte berserakan. Tidak, itu tidak mungkin. Master Sekte, mereka pasti telah melakukan sihir iblis dan berniat membodohi Anda. Teriak Xuan Yue dengan geram. Pada saat ini juga, sikap pura-pura yang dimilikinya telah tercabik-cabik. Tindakannya menyebabkan Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Master Sekte, Anda tidak boleh tertipu oleh orang-orang jahat itu. Xuan Yue berteriak histeris. Nangong Xianyin secara alami bisa mengatakan bahwa tidak wajar jika banyak jenius muncul. Namun, saat semuanya dikaitkan dengan Nili, semuanya menjadi alami. Berdasarkan efek obat kuat dari eliksir suci yang diberikan oleh Nili itu sendiri, bukanlah sesuatu yang sulit untuk menciptakan beberapa jenius istimewa dari alam Dao of Dragon. Xuan Yue, jangan membuat keributan di aula utama. Seseorang, bawa dia pergi. Nangong Xianyin dengan sungguh-sungguh menyala. Dengan sangat cepat, beberapa penjaga datang dan membawa Xuan Yue pergi. Xuan Yue menurunkan kepalanya saat dia sangat melotot pada trio Nili. Namun, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah apapun. Melihat Xuan Yue dikeluarkan, Nangong Xianyin jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Ning'er dan Ye Ziyun benar-benar memelihara begitu banyak jenius. Karena para jenius ini semua dipelihara oleh mereka berdua secara alami meninggalkan jejak yang dalam pada mereka. Apakah motif Nili untuk mengendalikan Sekte Catatan Surgawi? Jika memang demikian, mungkinkah dia masih menggunakan orang-orang ini? Jika tidak, apakah ada orang lain di Sekte Catatan Surgawi yang bisa dia gunakan? Nangong Xianyin menggosok alisnya. Melihat dia yang tertekan, Nili tidak tahan untuk tidak tersenyum. Master Sekte Nangong nampaknya kesal. Nangong Xianyin melirik Nili, dengan depresi menghela napas sambil tersenyum pahit. Master Sekte Ni, kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Kata-kata Anda terlalu serius, Master Sekte Nangong. Nili samar-samar tersenyum saat melanjutkan, aku baru saja menerima kabar bahwa Sekte Dewa Iblis telah menerima warisan tanah suci leluhur iblis dan sedang mengumpulkan tentara yang besar. Dengan Sekte Pentastrike Demon dan Sekte Scarlet Moon yang membabi buta mengikuti Sekte Dewa Iblis, Sekte Dewa Iblis mungkin tidak dapat menahan diri lagi. Aku sangat menyadari hal itu. Motif Master Sekte Ni berbicara tentang masalah ini adalah, Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Nili samar-samar tersenyum, jika Sekte Dewa Iblis itu mengambil tindakan terhadap sekte-sekte yang benar, siapa yang akan mereka targetkan terlebih dahulu? Itu tentu saja akan menjadi sekte yang paling lemah. Nangong Xianyin menjawab setelah jatuh sejenak. Kalau begitu, yang paling lemah adalah, mulut Nili tersenyum. Bulu ilahi, tepat ketika Nangong Xianyin hendak berbicara, dia merasa sedikit malu. Bagaimanapun, Master Sekte Bulu Ilahi masih hadir. Dulu, Sekte Bulu Ilahi tidak diragukan lagi merupakan yang terlemah di antara mereka semua. Namun, Sekte Bulu Ilahi sekarang tidak sama dengan masa lalu. Untuk alasannya, aku yakin bahwa Master Sekte Nangong sangat menyadari hal itu. Nili menatap Nangong Xianyin sambil tersenyum. Nangong Xianyin jatuh ke dalam pikirannya untuk sesaat. Dia secara alami memahami makna di balik kata-kata Nili. Tanpa mempertimbangkan faktor lain, hanya eliksir suci yang diberikan oleh Nili, yang memiliki efek obat kuat sehingga dia benar-benar sadar. Hanya berdasarkan eliksir yang dikaruniai Nili saja, ini bisa memungkinkan beberapa ahli alam martial ancestor untuk meningkatkan kekuatannya dengan beberapa kali lipat.
Pada saat yang sama, hal itu juga bisa memupuk banyak jenius yang luar biasa, karena Sekte Bulu Ilahi pasti memiliki lebih banyak obat mujarab. Kekuatan Sekte Bulu Ilahi saat ini sangat dalam dan tak terukur. Di antara 6 sekte yang benar, Sekte Bulu Ilahi dikeluarkan dari daftar. Sekte Skyblaze adalah yang paling kuat, sedangkan Sky Origin dan Sekte Passeles berada pada tingkat yang sama. Setelah itu akan menjadi Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Thousand Flower. Oleh karena itu, kemungkinan Sekte Catatan Surgawi menjadi target pertama mereka sangat tinggi. Mari kita tidak menyebutkan siapa yang akan menjadi yang pertama menderita serangan mereka. Tanah suci leluhur iblis masih memegang konspirasi besar, yaitu untuk membersihkan seluruh alam reruntuhan drakonik. Jika tanah suci leluhur iblis berhasil melakukan itu, aku khawatir akan sulit bagi Sekte Catatan Surgawi dibebaskan dari gelombang kejut itu. Nili dengan tenang berkata. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Xiangyin dan Xiu Ming gemetar ketakutan. Apa dasar kata-kata itu? Xiu Ming menatap Nili. Jika memang begitu, maka Sekte Sky Origin juga harus melakukan persiapannya. Meskipun Nili tidak begitu diperhatikan di matanya, hal itu menyangkut kehidupan dan kematian setiap sekte yang benar. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain meletakkan prasangkanya. Terserah kau untuk mempercayai kata-kataku. Bagaimanapun, Sekte Bulu Ilahi telah mempersiapkan diri untuk berperang. Sedangkan untuk sekte yang benar lainnya, itu bukan urusan kita. Nili tersenyum. Belakangan ini, memang benar bahwa ada gerakan dari Sekte Dewa Iblis. Nangong Xiangyin berkata setelah merenungkan sejenak. Dia harus mengakui bahwa kata-kata dari Nili benar-benar mengandung dampak yang kuat. Membersihkan seluruh alam reruntuhan drakonik. Jika tanah suci leluhur iblis berhasil, tidak ada satupun dari sekte yang benar yang bisa lolos hidup-hidup. Master Sekte Nili, aku tidak setuju denganmu. Ada telur di bawah sarangnya. Xiu Ming segera melanjutkan, aku bertanya-tanya apakah Master Sekte Ni punya ide bagus. Kita hanya bisa meningkatkan kekuatan kita sendiri. Nili tidak peduli dengan Xiu Ming saat ia menatap Nangong Xiangyin. Menghadapi tanah suci leluhur iblis, tidak ada yang memiliki peluang untuk sukses. Jika Sekte Catatan Surgawi masih memiliki keraguan pada Sekte Bulu Ilahi, maka tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membantu. Nangong Xiangyin secara alami memahami makna Nili. Sekte Catatan Surgawi saat ini kurang memiliki kekuatan. Jika mereka terus ragu dan menghalangi mereka pada saat ini dan tidak mulai menggunakan murid muda yang cakap itu, masa depan Sekte Catatan Surgawi akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Aku pasti akan mempertimbangkan kata-kata Master Sekte Ni dengan hati-hati. Nangong Xiangyin mengangguk. Pada saat ini, Xiu Ming mengingat hal lain. Jika Sekte Bulu Ilahi dan Sekte Catatan Surgawi membentuk aliansi, maka mereka akan aman. Tapi bagaimana dengan Sekte Sky Origin? Sekte Catatan Surgawi memperoleh eliksir suci dari Sekte Bulu Ilahi, tapi apa itu? Mengapa Nangong Xiangyin sangat memperhatikan eliksir itu sehingga dia bisa menggunakan fragmen pedang leluhur Myriad untuk melakukan pertukaran? Master Sekte Ni, aku bertanya-tanya, apa eliksir suci itu dari Sekte Bulu Ilahi? Xiu Ming mencoba untuk menyelidiki. Eliksir suci, mereka hanyalah eliksir biasa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Nili tampak sangat santai. Jika mereka memang eliksir biasa, maka Nangong Xiangyin tentu saja tidak terlalu memperhatikannya. Nili yang lebih santai, semakin Xiu Ming merasakan gatal di hatinya. Dia adalah tuan muda Sekte Sky Origin. Meski dia sangat marah karena Nili telah mencuri pujaan hatinya, dia bahkan lebih peduli dengan kemakmuran dan kemunduran sekte. Selama dia melindungi posisinya sebagai tuan muda sekte, wanita macam apa yang tidak dapat dia miliki? Xiu Ming melirik Xiao Ning'er dan Ye Ziyun sebelum menarik pandangannya. Dari percakapan antara Nangong Xiangyin dan Nili, dia bisa menilai bahwa Sekte Bulu Ilahi telah berubah karena eliksir suci. Pada saat yang sama, Sekte Catatan Surgawi juga menerima keuntungan karena eliksir suci tersebut. Jika Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Bulu Ilahi menjadi lebih kuat, lalu bagaimana mungkin Sekte Sky Origin semakin jatuh? Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan eliksir dari Master Sekte Ni. Aku bisa membelinya darimu, kata Xiu Ming setelah mempertimbangkan secara singkat. Mendengar kata-kata Xiu Ming, Nili tertawa. Sekarang kau menyebutkannya, Tuan Muda Sekte Xiu Ming, aku memiliki hubungan dengan Sekte Passeles. Hubungan apa? Xiu Ming tampak sedikit terkejut. Aku punya saudara yang sekarang berada di Sekte Passeles, jadi aku berhutang budi pada Sekte Passeles untuk merawatnya. Nili berkata dengan samar. Duan Jian, aku bertanya-tanya, apakah Tuan Muda Sekte Xiu Ming mengetahui orang ini? Nili tertawa. Duan Jian, Xiu Ming menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara Nili adalah Duan Jian, monster abnormal itu. Tidak mengherankan kalau Xiu Ming sangat tercengang. Di dalam Sekte Passeles, eksistensi Duan Jian legendaris. Belum lama saat ia memasuki Sekte Passeles dan telah menjadi serigala tunggal dengan kata-kata kecil. Begitu banyak sehingga bahkan kata tambahan akan menjadi hutang. Sepanjang waktu, dia telah fokus pada kultivasinya.
Awalnya, semua orang merasa takut terhadap orang ini yang memiliki sepasang sayap di belakang punggungnya. Tapi, lambat laun, itu berubah menjadi penghinaan. Mereka semua akan menggoda Duan Jian sesekali, yang tidak ia perhatikan. Mungkin itu adalah daya tahannya yang membuatnya menjadi sasaran bagus untuk diintimidasi. Pada suatu waktu, puluhan murid yang lebih muda dengan sombong mengepung Duan Jian dan mulai menyerangnya. Pada saat itu, semua orang mengira itu akan menjadi tragedi bagi Duan Jian. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Puluhan murid muda itu semuanya terjatuh. Orang-orang yang terluka paling ringan memiliki 3 rusuknya yang patah, dengan beberapa yang hampir lumpuh olehnya. Karena kekejaman terhadap murid sekte sendiri, dia menderita hukuman terberat dari sekte Paseles. Hukumannya sangat menakutkan. Dulu, ketika seseorang menjalani hukuman yang sama, mereka sudah berteriak memanggil ibu dan ayah mereka pada hari pertama mereka. Ketika hari ketiga berakhir, setidaknya mereka akan tidur di tempat tidur selama 3 bulan. Namun, Duan Jian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk keseluruhan 3 hari ini. Saat hukuman 3 hari berakhir, Duan Jian kembali ke kehidupannya yang biasa. Makan, berkultivasi dan menjadi serigala tunggal. Apakah itu masih manusia? Itu hanya. Setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Setelah puluhan murid muda itu kalah, mereka tentu merasa tidak senang dengan hal itu. Banyak dari mereka memiliki dukungan di belakang mereka dan dengan demikian, mencari beberapa ahli di sekte untuk membantu mereka. Sampai-sampai mereka bahkan memanggil puluhan ahli untuk mengelilingi Duan Jian. Namun, situasi tetap tidak berubah. Puluhan orang itu dikalahkan oleh Duan Jian, tidak satupun dari mereka kembali dalam satu kesatuan. Hal itu menyebabkan seluruh sekte Paseles tercengang. Puluhan ahli tersebut sudah ahli yang namanya tersebar luas di seluruh sekte Paseles. Beberapa dari mereka bahkan merupakan murid langsung para tetua. Namun, saat puluhan orang itu mengelilingi Duan Jian sendiri, mereka semua dikalahkan. Ini adalah hasil yang tak seorang pun bisa bayangkan. Dengan begitu, Duan Jian seharusnya sudah menderita hukuman 3 hari lagi. Namun, dia bahkan tidak sedikit pun terluka dari hukuman sebelumnya. Tepat ketika deken dari sekte Paseles berdiskusi tentang bagaimana menghukum Duan Jian, tetua agung dari sekte Paseles menonjol. Melindungi dia dan membawanya ke bawah sayapnya sebagai muridnya. Setelah itu, Duan Jian tidak bertengkar dengan siapapun untuk jangka waktu tertentu. Saat dia melakukannya, itu adalah pertempuran bakat di sekte Paseles. Dalam pertempuran itu, banyak murid berbakat muncul, hampir semua murid berbakat dari sekte Paseles bertindak. Namun, hasilnya adalah Duan Jian mengambil tempat pertama. Selanjutnya, hal itu dilakukan dengan cara yang membuat semua orang merasa sangat terdiam. Setiap murid berbakat dikalahkan oleh Duan Jian dalam sebuah langkah. Serangan setiap orang tidak efektif terhadap tubuh Duan Jian. Ada seorang murid berbakat yang menolak untuk mempercayainya dan menggunakan artefak untuk menebas kepala Duan Jian. Namun artefak itu pecah menjadi 2. Monster, itu mungkin satu-satunya kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Duan Jian. Tidak mengherankan kalau Xiu Ming sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Nili. Xiu Ming dalam hati bersukacita. Beruntung, dia tidak menciptakan perseteruan antara dia dan Nili. Jika tidak, belum lagi kekuatan yang berdiri di belakang Nili, hanya satu Duan Jian cukup baginya untuk merasakan sakit kepala. Aku tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte Ni dan kakak Duan Jian adalah teman. Xiu Ming tertawa. Duan Jian, kakak. Nili menatap kosong sejenak. Kurasa Master Sekte Ni masih belum mengetahuinya. Kakak Duan Jian saat ini adalah murid tetua agung kami, talenta yang paling menonjol di antara generasi muda Sekte Paseles kami. Xiu Ming tertawa. Kedepannya saat dia ingin naik ke posisi Master Sekte dari Sekte Paseles, dia tetap memerlukan dukungan Duan Jian. Jadi begitu, Nili tersenyum. Dalam surat-suratnya, dia membaca bahwa Duan Jian telah mendapatkan tetua agung dari Sekte Paseles sebagai gurunya. Namun, dia tidak tahu prestise yang dimiliki Duan Jian di Sekte Paseles. Juga, Nili tidak tahu tentang hubungan antara Duan Jian dan Xiu Ming. Xiu Ming tertawa, jika Master Sekte Ni punya waktu, kau bisa melihat-lihat Sekte Paseles. Pada saat itu, aku akan bertindak sebagai tuan rumah dan memperlakukanmu dan kakak Duan Jian untuk minum teh. Baiklah, Nili tersenyum. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan sebotol eliksir suci dan melemparkannya ke arah Xiu Ming. Xiu Ming segera menangkapnya. Inilah eliksir suci, anggap itu hadiah untuk pertemuan kita. Nili samar tersenyum. Saat melihat Nili melemparkan satu eliksir suci, Namong Xiangyin tidak tahan membuat riak di matanya. Dia sangat menyadari makna di balik eliksir suci dan Nili benar-benar memberi satu begitu santai. Sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Nili dengan ragu, Xiu Ming menurunkan kepalanya dan membuka botolnya. Seketika, ia merasakan lonjakan keharuman kaya yang masuk ke hidungnya. Dengan hanya mengendus, Xiu Ming merasakan energi di dalam tubuhnya melonjak terus-menerus. Xiu Ming menghirup seteguk udara dingin.
Dia akhirnya mengerti mengapa Nangong Xiangyin, sebagai master sekte catatan surgawi akan kehilangan kontrolnya terhadap eliksir suci ini sampai-sampai dia bahkan menggunakan pecahan pedang leluhur Myriad untuk ditukar. Hanya salah satu dari eliksir suci ini yang memungkinkan seorang ahli alam martial ancestor untuk meningkatkan kultivasinya dengan 2-3 tingkat. Selanjutnya, bisa juga langsung memungkinkan ahli alam Dao of Dragon untuk masuk ke alam martial ancestor. Konsep seperti apa itu? Ahli alam martial ancestor adalah kekuatan pilar sebuah sekte. Menghadapi sekte Dewa Iblis dan juga 2 sekte iblis lainnya, ke-6 sekte kebenaran selalu merasakan tekanan yang besar dari mereka, karena mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan ketiga sekte tersebut. Tanpa perlindungan para ahli alam martial ancestor, pemusnahan sekte mereka adalah sebuah kemungkinan. Dan di setiap sekte, paling banter hanya ada 3-5 yang bisa menumbuhkan jalan mereka menuju alam martial ancestor. Xiu Ming melirik Nili dan menekan emosi di hatinya. Bolehkah aku bertanya, berapa banyak dari eliksir suci ini yang dimiliki oleh Master Sekte Ni? Aku ingin tahu apakah kau bisa menjual sebagian ini ke Sekte Paseles kami. Ini adalah sesuatu yang bisa aku pertimbangkan, tapi aku bertanya-tanya apa yang ingin dibawa Sekte Paseles sebagai pertukaran. Nili samar-samar tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menarik minat Xiu Ming. Sama dengan Sekte Catatan Surgawi, kami bersedia menukarkan fragmen dari pedang leluhur Myriad kami. Jika Master Sekte Ni juga tertarik dengan hal-hal lain dari Sekte Paseles kami juga bisa mempertimbangkannya, kata Xiu Ming. Niatnya sudah terungkap, bahwa untuk mendapatkan eliksir sebanyak mungkin dari Nili dengan segala cara. Jika ada beberapa lagi ahli martial ancestor di Sekte Ilahi, kekuatan mereka bisa naik 1 tingkat. Aku akan tinggal di Sekte Catatan Surgawi untuk jangka waktu tertentu. Nili menatap Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Baik Ye Ziyun dan Xiao Ninger tidak bisa menahan wajah mereka merah padam dan mengubah arah tatapan mereka. Atas tindakan mereka, Nili tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Xiu Ming merenung dan melanjutkan, aku akan mengirim seseorang kembali ke Sekte Paseles untuk mendapatkan fragmen dari pedang leluhur Myriad kami. Kalau begitu aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda Sekte Xiu Ming untuk masalah ini. Nili tertawa. Karena Xiu Ming akan mendapatkan fragmen itu sendiri, ia menyelamatkannya dari sedikit ketidaknyamanan. Master Sekte Ni bersikap terlalu sopan. Xiu Ming segera menangkupkan kedua tangannya. Jangan sebutkan itu, Nili tertawa. Dalam periode waktu yang akan datang, Nili telah tinggal di Sekte Catatan Surgawi, sambil memperluas jangkauannya menuju beberapa sekte ilahi lainnya. Ketika beberapa sekte ilahi lainnya menyadari bahwa Sekte Catatan Surgawi dan juga Sekte Paseles telah menggunakan fragmen pedang leluhur Myriad untuk menukar beberapa eliksir suci, mereka tidak dapat lagi diam. Selain menjadi tanda simbolis, pedang leluhur Myriad tidak memiliki kegunaan lain. Namun, eliksir suci berbeda. Satu eliksir suci bisa menciptakan ahli alam martial ancestor, itu adalah keuntungan sejati. Sekte ilahi lainnya melewati berbagai saluran dan menggunakan fragmen pedang leluhur Myriad yang berada di bawah kepemilikan mereka untuk ditukarkan beberapa eliksir suci Nili. Akhirnya, semua 6 fragmen jatuh ke tangan Nili lebih mudah dari yang dia bayangkan. Kekuatan eliksir suci terlalu kuat dan tidak ada yang bisa menahan godaan mereka. Itu juga bukan pengecualian untuk Sekte Skyblaze, terlepas dari kenyataan bahwa mereka dikenal sebagai yang terkuat. Di mata sekte ilahi lainnya, Sekte Bulu Ilahi menjadi eksistensi yang sangat misterius. Mereka secara bertahap memahami alasan mengapa Sekte Bulu Ilahi telah menutup diri begitu lama, sampai aktivitas terakhir mereka. Dalam kurun waktu itu, Sekte Bulu Ilahi mungkin dengan liar meningkatkan kekuatan mereka. Dengan begitu banyak eliksir suci yang kuat yang mereka miliki, dan pengasingan mereka untuk waktu yang lama, hanya Tuhan yang tahu betapa kuatnya Sekte Bulu Ilahi itu. Paling tidak dalam waktu singkat, sebelum mereka bisa memahami betapa kuatnya Sekte Bulu Ilahi, mereka semua telah memuja Sekte Bulu Ilahi di dalam hati mereka. Banyak master sekte dan tetua dari berbagai sekte semua ingin memberi kunjungan kepada Nili. Namun, mereka semua ditolak. Bagi dunia luar, Nili sepertinya sudah lenyap. Dalam periode waktu itu, Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ninger menghabiskan waktu mereka dengan bebas dan mudah di dalam Sekte Catatan Surgawi.